Halo guys dan girl, balik lagi di One Punch Man workshop video. Kali ini kita bahas tentang detonator unit. Soalnya DOT mulai meta kembali. DOT mulai meta kembali ya. Sayangnya si Tatsu tidak bisa didetonate. Begitupun juga LSSR Fascinman atau Fascinman V2 karena mereka meledakkan sendiri DOT mereka. Harusnya sih bisa, harusnya secara teori, tapi kita ngikutin sistem yang berlaku di One Punch Man. Dan di One Punch Man, developer memutuskan bila detonator, maksudnya bila DOT diledakkan sendiri, di force explode sebelum waktunya, detonator efek itu tidak bisa terjadi. Makanya si Tatsu dan si Fascinman V2 kita kesampingkan. Betul, tetap bisa ngambil benefit DOT buff output dari G4 ataupun attack buffnya. Cuman ini yang kita bahas DOT damage yang terjadi alami, alhasil men-trigger detonator efek extra damage to all. Oke, langsung saja kita ke pasifnya si Fascinman dulu. Ini kira-kira detailnya. Whenever enemy receive DOT damage, deal 50%, kalau bintang 5 70, kalau ungu 5 75%. Damage DOT tadi menjadi extra damage to all. Misalnya ada 2 orang itu kena burn. Burn itu nggak bisa terjadi bersamaan ya. DOT korot dah, DOT korot. Anggap saja ada 2 musuh yang terkena korot sebesar 100.000 masing-masing. Setelah 1 turn ke trigger, kedua orang itu kena 100.000 per unit per karakternya korot damage. Karena ada 2 berarti total damage-nya 200.000 kan. 200.000 tadi di 50% kan. 50%-nya 100.000 menjadi extra damage ke semua. Chorus damage-nya tetap, setelahnya akan ada extra damage sebesar 50% dari total DOT damage yang terjadi di turn itu. Bukan round ya, turn. Saat terjadi itu. Kalau bintang 5 jadi 70%. Misalnya ada 5 orang yang kena korot tadi, 500.000-nya itu total dulu baru di 50% kan atau 70% ya, tergantung pasifnya yang mana. Pasifnya saat itu. Sedang si Chose itu 60% basicnya. Kalau bintang 5 78, ungu 5 85. Chose juga ada after end turn dia akan nge-regen dirinya sendiri. End turn ya, berarti pas dia selesai jalan. Setelah char dia jalan. Kalau kedua orang ini di satu line up, Chose kastanya lebih tinggi. Ya betul sekali. Detonator khusus detonator ada kasta ya, ada kasta. Chose kastanya lebih tinggi. Alhasil kalau kalian punya Fascinman V2 itu Fascinman ungu 5 bukan V2 sorry. Terus di satu line up dengan si Chose bintang 2, harusnya angkanya itu tinggian Fascinman kan? Katakanlah bintang 5 deh. Soalnya ungu 5 sulit nyarinya. 70% dengan 60%, tinggian 70% kemana-mana ya kan? Tapi karena kastanya si Chose lebih tinggi, alhasil yang nge-trigger diprioritaskan itu si Chose. Dan betul tidak keduanya, hanya salah satu. Cuman hanya salah satunya itu, bukan value detonator tertinggi. Melainkan kasta yang tertinggi siapa. Aneh memang, aneh. Harusnya angka yang tertinggi ya, sangat disayangkan justru kasta. Makanya hati-hati, kalau Chose kalian bintang 2, dan kalian Fascinman-nya katakanlah ungu 5, kalian jor-joran punya keepsake-nya dari fitur Clan War, jangan dimasukin Chose-nya, kalau nggak Fascinman kalian tidak aktif pasifnya. Seperti itu ya. Terus kastanya dilihat dari mana bang? Kalau gua menganalisa, kastanya itu berdasarkan unit rilis ataupun tier karakter itu sendiri, atau gabungannya. Karena si Deep Seeking kastanya lebih tinggi daripada si Chose. Loh bang, tapi kan ini kan karena ada ini bang. Si pasifnya Chose ada efek tambahan, makanya lebih tinggi kasta pasifnya. Sangat disayangkan teori itu ketepis oleh si Deep Seeking. Lihat Deep Seeking. Mirip betul sama si Fascinman ya.
mirip betul sama si Fascinman. Tapi kasta Deep Seeking lebih tinggi. Bila mereka bertiga di satu line up, atau Deep Seeking dengan Chose ataupun Deep Seeking dengan Fascinman, Deep Seeking yang diprioritaskan. Hati-hati ya. Ya cuman ya kak, mereka berdua dibanding Deep Seekingnya, bagus Deep Seeking kemana-mana. Contoh aja ini sebagai gambaran dan sebagai referensi. Bila mana skenario seperti tadi, kalian punya Fascinman ungu 5, terus kalian gabungkan satu line up dengan si Chose. Sayang Fascinman ungu 5 kalian tidak aktif. Kecuali kalian memang takut kehilangan detonator, jadi pakai 2. Satu mati masih ada satu lagi, oke lah ya. Cuman sebagai informasi saja, kasta si Chose lebih tinggi, alhasil bintang 2 sekalipun Chose akan diprioritaskan. Nanti kita tes ya. Sekarang ini Gloribas. Ini yang tertinggi kastanya si Gloribas. Bukan karena ada sticky effect ya. Si Deep Seeking juga punya, tapi bukan di pasif, dia ada di awaken pasif. Tapi sudah terbantah lah kasarnya kalau tambahan efek ini bukan yang menjadi patokan kayak kastanya lebih tinggi yang mana. Soalnya si Chose kan ada ini efek tambahan. Tapi tetap si Deep Seeking yang akan diprioritaskan. Walau Deep Seekingnya bintang 2 sekalipun kasarnya. Sayang gue nggak punya si Chose yang bintang 5 ataupun bahkan ungu 5. Jadi tidak bisa dites. Cuman sebagian besar sudah ketes dan itu terbukti seperti ini urutan kastanya. Terus si Deep Seeking ini sebenarnya paling tinggi 86% dengan ungu 5. Gue bahkan punya Deep Seeking bintang 7 ya. Puyer bintang 7 nih coy. Bintang 7. Cuman karena si Gloribas itu kastanya lebih tinggi, alhasil Gloribas yang akan aktif. Awal-awal gue ngambil Gloribas masih bintang 2, itu udah gue pantau tetap Gloribas yang aktif. Padahal si Deep Seekingnya sudah ungu 5. Sangat disayangkan. Kira-kira seperti itu cara ngelihatnya. Oke, langsung saja kita tes ya. Ya, kita sudah di in-game. Sekarang kita tes pakai si Fascinman dulu. Di sini saja. Nah, sebagai reminder, kalau ngetes di sini musuhnya 0 atau tidak ada resisten sama sekali. Tidak mungkin extra damage detonatornya lebih rendah atau bahkan malah lebih meningkat dengan buff-buff yang disediakan G4 ya. Ini tuh. Dia DOT damage dulu keseluruhan, dihitung jumlahnya baru dikalikan berapa persen dari pasifnya. Karena bintang 5 sih ini jadinya 70%. 8 juta kali 12 ya. 30-an lah ya, 30-an juta ya. Per yang kan bawah kiri kanan ini, terus total dikali 12 tadi 90-an juta. 96, 95. Meledaknya jadi 73 juta coy. Gila. Sadis ya, 73 juta. 70% dari 90-an harusnya 60-an ya, 60 di atas 65 juta. Ya pas lah ya. Di atas 65 juta. Mungkin efek mastery ya karena targetnya juga 0, kagak ada resisten sama sekali. Terus si Fascinman juga gue naikin sedikit-sedikit. Ya wajar lah. Sekarang kita lihat kreditnya ke si Fascinman. Nah ini lihat nih Fascinman B5 ya. Sudah terbukti. Sekarang kita ke Chose, kita lihat. Kalau tetap Fascinman, padahal ada si Chose yang kastanya lebih tinggi, kredit pas kita end tes ini akan ke Fascinman. Harusnya. Cuman ini akan menjadi pembuktian kalau justru pasif detonator si Chose yang diprioritaskan. Gara-gara kasta, memang agak kacau ini istilah kasta ini. Harusnya yang tertinggi. Sangat disayangkan tapi begitulah. Ya, kita lihat ya. Kiyetin aku naru. Wow. Avatarnya keren lagi si monster Chose ini. Ini kita lihat. Sat. Wede, gila damage detonator ya, memang gila sih. Buh, itu karena gue pakai formal sebagai gambaran. Formal bisa ngetransfer DOT damage ke belakang. Kita lihat the moment of truth. Jeng. Chose, padahal bintang 2 kisanak. Bagaimana? Harusnya ini Fascinman, harusnya. Tapi sangat disayangkan seperti itu. Bila kalian punya Fascinman ungu 5, Chose-nya keluarin. Sekarang si Deep Seeking gua bintang 7 nih coy. Bukan lagi bintang 5, Puyer bintang 7 nih. Iklan ya. Ini kasih ini aja lah ya, biarin dia yang combo attack. 86% mendekati
mendekati ini keseluruhan total damage di OT-nya. Kita ludahin aja. Wacuh. Kita lihat. Iya, Tenakunaru. Set. Jebret. Mantap ya. Oke. Ini kita laser lagi apa? Ini aja lah. Cucu. Shatter tuh. Shatter. 6 juta kali 6, 36 juta. 36 juta. 38 malah naik dia ya. Malah 105% ya. Tadi balik lagi karena targetnya nggak ada resisten sama sekali. Ya intinya gitu cara ngitungnya. Dan ulti si G4 ini sendiri, dia tuh 3 layer loh ngasihnya. Tuh yang di atas tuh tadi tuh. Gila, 120 juta dong extra damage to all-nya. Sadis. Ini dia The Moment of Truth. Nah ini mau udah jelas lah. Si Deep Seeking dibandingin dua cecunguk-cecunguk ini mah tentunya Deep Seeking. Tapi yang tadi pasien main bintang 5 dengan Chose sudah terbukti. Kok malah Chose, padahal harusnya tinggian pasif si pasien main, harusnya kan? Nah ini si Deep Seeking gua attack-nya 2.200.000 loh. 2.200.000. Nggak tinggi. Gua maksud gua lebih ngebandingin sama Glory Bass gua sendiri ya. Glory Bass gua attack-nya cuma 1 juta. Glory Bass gua build tank sebagai gambaran saja. Mustahil kalau mau dibanding-bandingin sih kasarnya misalnya gitu. Terus ini lihat di sini tuh. 80% tertulis di situ, kalian lihat ada angka 80% ya. Sedangkan di sini 86. Harusnya tinggian si Deep Seeking, tapi ya balik lagi ke kasta tadi, tinggian si Glory Bass. Alhasil Glory Bass ini prioritaskan. Kita tes, kita lihat ya, tanpa banyak basa-basi, kita ludahin dulu. Wacuh, cepetin dulu. Ori sama no corona nai. Sana. Agak racing ini. Si Deep Seeking. Iya, Tenakunaru. Nah itu laser itu 3 stack itu ngasih apinya, ngasih special burn-nya. Suwe emang ini si G4 nya. Bintang ini stacknya sampai ke langit ke-7 ini. 1 tahun berikutnya nih. Kita transfer juga pakai forma. Tengah. Wih, tengah lagi randomnya. Banyak dah tuh. Gila, stacknya banyak banget ya. GG. Wah. Sadis nih. Nah kita lihat Glory Bass nih yang nge-trigger dot detonatornya terus. Yang dapat kredit. The Moment of Truth. Jeng. Ya, loading dia. Ayo Pak. Waduh Pak, lagi di record ini Pak. Nah ini dia tuh ya kan, Glory Bass. Padahal Glory Bass-nya 80%, sedangkan Deep Seeking-nya 86. Cuman balik lagi tadi ke kasta ya. Oke, itu dia video mengenai dot detonator. Ngeri memang sengeri itu. Itulah kenapa dulu pun yang korot kecil sekali damage-nya oleh Konbu Infinity itu bisa meledak-ledak karena total damage DOT yang terjadi di turn itu dijumlah dulu, baru dikalikan di pasifnya dot detonator unit ini masing-masing, meledak ke to all hasil kaliannya, bukan dibagi 6 dulu. Bener-bener hasil kaliannya itu meledak to all sebagai extra damage. Makanya mantep banget kalau si dot damage-nya bisa ke-trigger ke tim musuh. Dot detonator unit-unit macam ini bisa masuk kembali. Kira-kira seperti itu. Kalau ada yang mau ditanyakan lebih lanjut silakan. Ini karena ini pengetahuan lama sih ini. Agak pengulangan jatuhnya. Cuman ya nggak apa-apa lah ya. Mungkin ada yang belum paham atau baru main.
atau baru main juga, dan sekaligus refresher karena mau hadir si G4 juga. Ya agak lama lah, tapi setidaknya persiapan. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan, gue ulangi lagi. Kalau mau ngasih saran monggo. Dan kalau kalian suka video seperti ini, like dan sub jika kalian pikir gue pantas untuk itu. Adios.